Ya, selamat siang Sobat Bisnis dan Sobat BTPN, salam sehat. Siang ini kita berjumpa kembali dalam virtual event Bisnis Indonesia. Kami rutin menyelenggarakan acara-acara virtual seperti ini agar Sobat Bisnis tetap terupdate dengan berbagai macam informasi yang relevan sepanjang pandemi COVID-19. Dalam acara virtual kali ini, Bisnis Indonesia berkolaborasi dengan BTPN menggelar sebuah acara Ekonomi Outlook 2021 dan kami mengambil tema menebak arah ekonomi 2021 melihat peluang dan tantangannya. Kami akan mengupas tuntas mengenai gambaran akan kondisi ekonomi Indonesia tahun depan, kemudian arah atau haluan strategi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian dan dalam kondisi pandemik, juga gambaran tentang sektor bisnis mana saja yang memiliki potensi berkembang. Saya kira Sobat Bisnis dan Sobat BTPN pasti mengetahui situasi sekarang sangat tidak mudah, dan kalau kita ngomong handicap mungkin terlalu banyak handicap di depan mata, tetapi mungkin dalam diskusi ini kita akan fokus bagaimana melihat peluang-peluang yang masih terbuka. Sobat Bisnis dan Sobat BTPN, diskusi ini akan berlangsung selama 1,5 jam. Kita masih punya waktu cukup dan hadirin sekalian dapat melontarkan pertanyaan kepada panelis melalui fitur Q&A, dan saya, Heri Trianto, akan memandu jalannya diskusi ini, dan Anda juga dapat menyimak diskusi ini di YouTube Bisnis Indonesia Event Organizer. Hadirin semuanya, Sobat Bisnis dan Sobat BTPN, tidak lelah juga kami selalu mengingatkan untuk kita semua menjalankan protokol kesehatan dalam mendukung aktivitas kita dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun demi mencegah penularan COVID-19. Sobat Bisnis dan Sobat BTPN, bersama kita sudah bergabung narasumber yang salah satu idola saya, ekonomi idola saya, yang saya selalu ikutin tulisan-tulisannya di media, sangat jernih dan biasanya mengalir, mudah dipahami, yaitu Bapak Dr. Muhammad Khatib Basri, dipanggil akrabnya dengan Mas Dede. Selamat siang, Mas Dede. Apa kabar? Selamat siang, baik. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah sehat selalu ya. Bisa di mana-mana kalau di kondisi pandemi ini. Tidak ada alasan kita ada di luar kota atau di mana, tetapi selama kita ada waktu, kita bisa menyelenggarakan meeting apapun, termasuk webinar hari ini. Baik, saya akan bacakan sedikit tentang Mas Dede ini, Dr. Muhammad Khatib Basri. Beliau adalah Menteri Keuangan periode 2014-2015 yang sekarang menjabat sebagai Chairman di XL Axiata, operator telekomunikasi terbesar kedua sekarang. Kemudian juga menjadi komisaris atau presiden komisaris ya, komisaris utama ya, di salah satu bank BUMN. Pada 2015-2019 juga menjabat sebagai komisaris independen di Astra International dan Indika Energi. Tapi sudah, setahu saya sudah mengundurkan diri di Astra International. Ya, kemudian sebelumnya pernah menjadi pimpinan di BKPM, staf ahli Menteri Keuangan, dan jabatan lainnya. Jadi Mas Dede, acara kita ini dihadiri oleh audiens Sobat Bisnis maupun para nasabah BTPN. Kita mau mengupas lebih dalam lah kira-kira outlook ekonomi 2021 itu seperti apa. Kalau kita lihat prediksi berbagai macam lembaga internasional cukup optimistis gitu. Dan pemerintah mungkin cukup konservatif memprediksikan pertumbuhan ekonomi bahkan di bawah lembaga-lembaga internasional gitu, seperti Bank Dunia yang setahu saya ada 6% dan pemerintah hanya 5%. Nah, masalahnya adalah bagaimana ekonomi kita ini menghadapi 2021 ketika pandemi ini masih berkecamuk. Mungkin dalam 6 bulan terakhir ada perkembangan yang cukup bagus gitu ya tentang penanggulangan COVID-19.
tetapi penyebarannya masih cukup besar karena 3.000 sampai 4.000 sehari. Kendati tingkat kesembuhannya kita ini di level 12%. Itu separuhnya dari tingkat kesembuhan dunia yang masih 25%, beberapa negara sedang berkecamuk di gelombang ketiga. Nah, ini penting kenapa ekonomi ini tetap memperhatikan COVID-19 karena apapun yang dilakukan jika masyarakat, ekspektasi masyarakat masih sangat terbatas terhadap penanggulangan COVID, saya kira aktivitas ekonomi tidak bisa dilakukan. Pemerintah mendorong konsumsi gitu kan. Saya baca banyak artikelnya Mas Dede, kemudian ayo dong kita bikin program cash forward gitu ya, yang cara cash program lah kira-kira yang mempercepat belanja sehingga ekonomi bergerak dan efeknya juga kemudian meleverage pertumbuhan di masa depan gitu. Nah, di sini sudah ada Mas Dede yang akan menjelaskan bagaimana situasinya. Seperti biasa, saya juga tidak sabar untuk mendengar paparannya. Setelah itu kita bisa langsung ke tanya jawab terbuka. Apakah Mas Dede? Tadi saya dengar malah nggak ada presentasi ya, Mas? Saya ngikutin Ada. Kalau diminta presentasi, saya presentasi. Kalau enggak, saya ngobrol begini aja, saya ngikutin aja. Oh, oke. Karena ya mungkin ada beberapa slide yang mau disampaikan, boleh. Kita waktunya akan cukup lama ya, 1,5 jam. Habis itu kita bisa bertanya jawab. Jadi saya persilakan ini waktunya Mas Dede untuk memberikan pencerahan pada kita semua tentang perekonomian 2021. Silakan. Makasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau tanya dulu, Mas Heri, saya menyesuaikan aja. Ini saya kalau presentasi saya punya waktu berapa lama? Saya ngikutin aja, saya fleksibel. Ya, sama ini 20 menit boleh kita berikan. 20 menit itu presentasi. Kita punya waktu 1 jam untuk interaktif. Oke, jadi 20 menit presentasi ya? Ya. Oke. Kalau gitu saya coba share screen-nya. Bisa kelihatan ya? Bisa. Oke. Saya akan mulai dari apa implikasi dari terpilihnya Biden. Ya. Banyak ekspektasi bahwa terpilihnya Biden itu akan membuat bahwa situasi perdagangan dunia itu akan membaik. Saya terus terang punya keraguan dalam hal ini. Saya menduga bahwa trade war itu mungkin akan terus tetapi tidak dalam bentuk yang terbuka atau eratik. Kalau Donald Trump itu eratik, dia bisa tiba-tiba marah dengan Cina, tiba-tiba negosiasi, marah lagi gitu. Sangat eratik. Tetapi yang saya mau bilang adalah tensi antara Amerika dengan Cina akan berlangsung. Kenapa? Karena yang terjadi itu sebetulnya bukan persoalan perdagangan. Yang terjadi adalah rivalitas antara dua kekuatan ekonomi besar. Ini kalau zaman dulu ya, mudah-mudahan zaman sekarang udah nggak ada lagi. Itu analoginya begini, ada senior di sekolah, anak lama, kemudian yang udah berkuasa gitu, kemudian ada anak baru yang ternyata jagoan gitu. Yang senior ini susah untuk terima anak baru. Dan itu di dalam fakta international relation itu terjadi. Itu yang disebut sebagai Thucydides trap. Ya, dari zaman Sparta lawan Athena itu adalah rising power selalu konflik dengan established power. Established power di sini adalah Amerika, rising power-nya adalah Cina. Sulit bagi Amerika untuk menerima kenyataan dia yang menjadi kekuatan ekonomi dunia ratusan tahun. Itu tiba-tiba bisa terancam dikalahkan oleh Cina yang baru mulai reform tahun 79. Karena itu, saya melihat bahwa baik Republikan maupun Demokrat itu bipartisan, akan satu suara di dalam soal Cina. Ya, jadi soal Cina ini tidak akan selesai. Artinya implikasinya adalah bahwa Indonesia harus tetap mempersiapkan diri bahwa trade tension-nya terjadi, tetapi tidak seeratik Trump. Apa implikasinya? Saya mau bilang, kalau global trade-nya kena, maka akibatnya Cina itu tidak akan bisa tumbuh seperti zaman dulu.
Nah, padahal Cina itu adalah sumber pertumbuhan yang sangat penting di Asia Tenggara. Nah, kalau kita lihat itu, kalau Cina kemudian tumbuhnya tidak seperti di periode di mana mereka bisa double digit, maka permintaan terhadap kelapa sawit, terhadap coal itu akan turun. Nah, ini kelihatan dampak dari COVID. Jadi karena ekspor kita 60% itu adalah energy commodity related, kalau Cinanya belum pulih, Amerika belum pulih karena trade tension, maka permintaan dari harga batu bara dan kelapa sawit itu pasti akan terganggu. Implikasinya adalah ekspor kita nggak akan bisa tumbuh besar. Jadi poin saya yang pertama adalah eksternal kelihatannya masih sulit. Ya, itu yang saya mau bilang. Nah, saya kemudian masuk kepada ekonomi Indonesia. Saya nggak akan masukin semua slide. Yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu semua, itu adalah sudah terjadi yang namanya turnaround. Kita second quarter itu minus 5,3, sekarang kontraksinya menurun ke minus 3,5. Ya, kalau lihat dari sini, apa yang terjadi? Bahwa kita sudah mengalami yang terburuk di second quarter. Jadi kemungkinan pembalikan ekonomi terjadi dan pola dari pemulihannya mirip dengan namanya swash shape. Swash shape itu lambang Nike, logo brandnya Nike. Jadi mencapai titik terendah kemudian pelan-pelan naik ke atas. Asumsinya second wave pandemi tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat dari expenditure, apa yang menyebabkan terjadinya pembalikan? Saya mesti mengatakan bahwa stimulus fiskal yang disampaikan pemerintah itu efektif. Ini yang bisa tumbuh positif 9,8%. Lihat akibatnya yang biru tua ini. Konsumsinya dari tadinya minus 5,5, sekarang jadinya minus 4%. Jadi saya bukan mau klaim, Mas Heri, saya nggak bosen-bosen tadi Mas Heri menyebut, saya bilang belanja, kasih uang orang miskin, kasih BLT. Sekarang terbukti bahwa konsumsinya turnaround. Dan ini yang kemudian membuat bahwa ekonominya berbalik di triwulan ketiga. Bagaimana dengan investment? Investmentnya flat di sini. Udah drop, dia kemudian flat. Kenapa? Karena saya bilang, produksi, ini berkali-kali saya bilang, produksi itu tidak bisa didorong kalau permintaannya nggak ada. Karena orang nggak ada gunanya kita menambah produksi kalau yang minta nggak ada, cuma jadi stok. Karena itu ketika ketika permintaannya sudah mulai naik, maka investasinya mulai berhenti turunnya. Dia agak sedikit naik tapi nggak banyak. Karena ada lag effect dari situ. Nah, saya kemudian bilang, semua sektor kena nggak? Enggak. Kalau yang berhubungan dengan education dan health itu doing okay. Ya, doing okay. Coba lihat ini adalah investasi. Investasi di machinery equipment-nya masih drop. Di building juga bangunan masih drop. Yang sudah mulai baik itu adalah yang namanya vehicles, kendaraan. Karena konsumsinya mulai naik. Nah, kalau sektor, ya, yang saya mau bilang tidak semua sektor kena. Information dan communication itu doing well. Jadi siapa yang bisa survive di sini? Yang bisa survive adalah mereka yang bisa mentransformasikan dirinya kepada digital economy. Tapi kalau yang lain itu drop, kemudian mulai sedikit turnaround. Termasuk transport. Transport paling parah karena orang nggak keluar. Ya, accommodation restoran parah. Nah, yang bisa bertahan itu health sector atau yang berhubungan dengan online. Apalagi food and beverage. Orang kan tetap harus makan, cuma mekanismenya berubah menjadi online. Nah, saya mau bilang mengenai, nanti saya cerita mengenai restoran dan hotel ini drop, tapi mulai turnaround. Tetapi Bapak dan Ibu ada yang menarik di sini. Sekarang ada satu pola yang menarik, orang itu agak cenderung malas, enggan untuk menggunakan public transport. Kalau misalnya Mas Heri tadi saya dengar ke Labuan Bajo, kalau pesawatnya kosong dia berani, tapi kalau rame, dia reluctant untuk melakukan itu. Alternatifnya apa yang dilakukan? Rame kemarin, di long weekend kemarin, orang berlibur dengan apa? Nyetir sendiri. Karena kalau dia nyetir sendiri, itu aman. Kemudian hotelnya gimana? Dia nggak mau campur sama orang lain. Dia carinya bungalow, dia carinya villa. Jadi yang saya mau bilang adalah aktivitas yang bisa privat, terpisah dari orang, itu tetap dilakukan orang. Restoran, mungkin kalau dia punya ruangan private room,
orang akan datang. Jadi yang saya bilang sebetulnya dunia usaha bisa mengantisipasi bagaimana mengakali soal pandemi ini, distancing ini. Atau mungkin kalau bikin restoran, distancing jadi problem, bikin aja di luar, di mana jaraknya bisa jauh. Inovasi seperti ini yang saya kira sangat penting. Nah, food and beverage, apa yang terjadi? Bapak dan Ibu bisa lihat, sekarang fenomenanya saya tulis di Kompas pagi ini. Apa yang membedakan 98 dengan sekarang? Nggak beda. Kalau dulu munculnya warung tenda karena kita bisa interaksi, mungkin Bapak dan Ibu ingat ya, karena yang hadir di sini, saya yakin tahun 98 kan sudah lahir. Ya, ini bukan milenial. Jadi pasti ingat yang namanya warung tenda, artis, macam-macam pada waktu itu. Sekarang apa yang terjadi? Yang ditawarkan adalah makanan melalui Instagram. Kenapa dia berbeda? Sama jualan makanan, tetapi nggak bisa fisik. Jadi ini adalah cerminan bahwa memang resesi sudah mulai terjadi, tetapi kreativitas muncul. Nah, saya lanjutkan ya. Saya skip ini. Nah, saya lanjutin di dalam pola. Ini adalah kondisi pola dari konsumsi. 100 itu normal. Jadi kalau di atas 100 dia di atas normal. Ada yang menarik ketika PSBB diberlakukan, itu belanja supermarket naik nih yang garis biru. Kenapa? Orang tinggal di rumah, stocking. Dia tinggal di rumah stocking, dia beli groceries macam-macam. Begitu reopening, orang kan nggak perlu stocking, dia bisa keluar, maka belanja supermarketnya turun, setelah itu flat. Yang tinggal yang ke restoran, karena adanya PSBB turun. Dibuka sedikit naik, tapi setelah itu flat. Department store turun, flat. Setelah itu. Nah, saya mau masuk lagi pola ini, karena ini akan sangat penting untuk nanti lihat potensi bisnisnya seperti apa. Kembali lagi, 100 adalah kondisi normal. Ini adalah spending dari kelompok kaya, high income group, middle income group, dan low income group. Bapak dan Ibu bisa lihat, kelas bawah itu di sini sudah mencapai titik terendah, sekarang konsumsinya, belanjanya itu 84% dari kondisi normal. Yang ironis adalah kelas atas, itu belanjanya baru 69,7%. Jadi yang saya mau bilang apa? Yang kelas bawah itu belanja. Kelas menengah atas nggak belanja. Ya, jadi, nah persoalannya ini saya bilang, dia terbantu dengan BLT. Masalahnya kan kelas menengah atas, kalau dikasih BLT, juga dia tetap nggak belanja. Orang dia punya uang, dia punya tabungan. Jadi ada pola ini yang membuat konsumsi kita agak tertahan, karena porsi dari kelas menengah atas di dalam belanja lebih besar dibandingkan dengan kelas menengah bawah. Jadi ini, kelas menengah bawah ini adalah primary makanan pokok segala macam. Kelas menengah atas, kenapa dia mengurangi konsumsinya? Dia tinggal di rumah, dia nggak perlu jas banyak-banyak, dia nggak perlu gaun, pakaian malam banyak-banyak, dia nggak perlu beli rumah, dia nggak perlu beli tas branded, dia nggak perlu beli macam-macam. Ini saya pakai batik ini, cuman saya pakai kalau saya work from home, webinar aja. Setelah itu saya pakai kaos lagi. Ya kan? Jadi kebutuhan saya menurun konsumsinya. Yang saya beli apa? Paling Shopee, Tokopedia, gadget-gadget kecil. Sehingga even dari permintaan kredit card itu drop. Nah, kemudian uangnya lari kemana? Mereka akan lari ke tabungan. Jadi yang terjadi adalah bagaimana ini bisa mendorong si kelas menengah atas supaya belanja. Nah, persoalannya adalah mereka itu kalau belanja membutuhkan mobilitas yang tinggi. Kenapa? Belanjanya dia keluar negeri, dia kemana gitu, dia lihat sendiri barangnya. Orang kan nggak mungkin pesen tas ratusan juta hanya lewat dari Tokopedia, dia ngeri juga kalau palsu atau apa kan. Ya, jadi ini yang saya lihat behavior ini sangat penting diperhatikan. Nah, benar nggak mereka nggak belanja? Nggak juga. Coba lihat ini, 100 itu adalah kondisi normal. Ada garis grey, abu-abu yang di atas 100. Barangnya apa? Hobbies. Jadi kelas menengah atas ini apa yang terjadi? Dia nabung, atau kalau dia ada uang, dia spend uangnya untuk apa? Sepeda, tanaman hias, ikan hias. Karena dia tinggal di rumah, dia harus punya aktivitas. Jadi yang saya mau bilang adalah Bapak dan Ibu, kalau bisa cater niche market ini, you are doing okay. Ya, digital, cater niche market, tahu behaviornya berubah, dia mau save. Nah, kalau market ini bisa, tetapi yang lain, coba lihat, elektronik, sport, belum bisa balik ke 100%. Ini dari segi konsumsi. Dengan kondisi seperti ini, saya mau bilang, itu yang menyebabkan reopening naik, tetapi setelah itu flat. Dan terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Kenapa setelah reopening flat?
orang mobilitasnya juga nggak semuanya terjadi. Nah, saya mau bilang, ini satu studi yang saya lakuin dengan modeling kuantitatif dengan vector error correction model. Saya mau lihat ya, perilaku orang itu gimana sih? Ini saya pakai data Google Mobility dengan Humanitarian Exchange Index. Yang menarik adalah, saya menemukan secara kuantitatif ada hubungan antara orang keluar rumah, kerja kantor, dengan kasus baru. Jadi kalau dia kerja keluar kantor, kasus barunya naik. Dia pergi ke mall, kasus barunya naik. Dia pergi ke transit station, kasus barunya naik. Dia pergi ke grocery, kasus barunya naik. Apa yang bisa disimpulin? Kalau orang keluar rumah, kasus baru naik. Logikanya, orang kalau gitu nggak keluar rumah. Tetapi faktanya orang keluar rumah juga. Nah, sekarang saya mau lihat, kok orang nggak takut keluar rumah? Nah, ini yang saya coba bikin estimasinya. Yang menarik adalah, saya coba lihat hubungan antara kasus kematian dengan tambahan jumlah orang yang berada di rumah. Kalau tambahan kasus kematiannya naik, orang tinggal di rumah, tetapi kurang dari 10 hari. Hari ketiga dia udah keluar. Gimana jelasin ini gitu? Ya gimana jelasin? Kalau ada dengar, wah ini orang meninggal, atau kenalannya atau apa, dia tinggal di rumah 3 hari. Tapi takutnya itu cukup kurang dari 5 hari. Gitu. Gimana kita jelasin ini? Nah ini yang saya bilang disebut sebagai behavioral economics. Penjelasan pertama adalah ekonomi. Kenapa? Kelompok menengah bawah itu nggak mungkin tinggal di rumah karena dia nggak punya tabungan. Kalau dia tinggal di rumah, mati dia. Dia nggak punya tabungan. Di Indonesia yang bisa nganggur itu hanya orang kaya. Ya, pengangguran adalah barang mewah. Mereka yang miskin pasti kerja. Karena kalau dia tinggal di rumah, dia nggak ada income, mati dia. Jadi, saya akan katakan PSBB tidak akan bisa dijalankan unless kelompok menengah bawah dikasih BLT. Kalau nggak, orang nggak bisa tinggal di rumah. Jadi PSBB itu bias terhadap kelas menengah atas, kecuali pemerintah kasih BLT. Nah, itu benar. Tetapi kelas menengah atas gimana? Kan dia ada tabungan, kok dia keluar juga? Ini yang bisa dijelaskan oleh behavioral economics dengan nama optimism bias. Apa itu optimism bias? Mas Heri, Mas Heri, orang-orang yang ada di sini, itu ada bias dalam pikiran kita yang begini, jujur aja. Kita itu selalu merasa bahwa diri kita tuh lebih baik dari orang lain. Jadi kita merasa kita lebih hati-hati, kita lebih sehat. Jadi kalau kita lihat orang di luar tuh, wah dia keluar nggak apa-apa. Wah dia aja yang nggak hati-hati nggak apa-apa, apalagi saya yang hati-hati dan sehat. Kalau kita dengar orang kena kasus COVID, reaksi kita pertama gini, kurang hati-hati sih. Padahal itu sesuatu yang sebetulnya di luar kontrol kita. Itu yang namanya optimism bias. Yang kedua adalah present bias. Apa itu present bias? Present bias itu begini, kalau dibilangin sehat itu penting loh, mahal. Orang tuh nggak akan percaya sampai dia sakit. Tapi kalau dibilang pendapatan Anda besok hilang loh kalau nggak kerja, itu real dampaknya. Itu yang namanya present bias, itu tangible. Jadi orang lebih takut kehilangan pendapatan ketimbang sakit. Nah ini yang bagian dari behavioral economics. Makanya saya katakan, saya buat tulisan di media, saya katakan, kalau kita mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi sepenuhnya rasional, istilahnya Richard Taylor itu seperti Mr. Spock dalam film Star Trek, itu kita salah. Karena ekonom itu selalu menggambarkan pelaku ekonomi itu dingin, calculated, rasional, stabil, kayak Star Trek gitu loh, kayak Mr. Spock. Faktanya sebagian besar kita itu seperti Homer. Homer tuh malas, nggak ngitung, terus kemudian addicted kepada junk food, nonton TV, sama sekali nggak rasional. Nah, sebagian besar kita kayak Homer, makanya cognitive bias itu terjadi. Itu yang menjelaskan kenapa orang tetap keluar walaupun risiko dari COVID-nya ada. Dalam kondisi ini, health protocol menjadi sangat penting. Nah, saya kemudian lanjutkan ya. Lihat, sekarang kalau permintaannya masih lemah, loan growth-nya turun. Orang nggak minjem. Ini yang menjelaskan loan to deposit ratio-nya di bank turun. Kenapa? Walaupun tingkat bunga diturunkan oleh Bank Indonesia, perbankan nurunin bunga, nggak ada yang minjem. Masuk akal. Kenapa? Buat apa saya minjem uang di bank untuk nambah investasi kalau yang minta barang saya nggak ada? Kan cuma jadi stok doang. Jadi saya bisa bilang bahwa kalau mau mendorong ekonomi, tidak bisa dari kebijakan moneter.
Yang harus dilakukan adalah permintaan dulu di-create, baru orang minta kredit ke bank karena ada permintaan, tambah investasi, baru ekonominya bisa jalan. Saya akan jelasin itu, lanjutin. Nah, ini saya coba sum up ya. Setelah reopening, ada improvement, tetapi short-lived, sebentar. Setelah itu flat. Kenapa? Problemnya adalah weak demand. External factor yang saya cerita tadi. Kemudian saya bilang, PSBB itu bias terhadap kelompok menengah atas. Kecuali pemerintah bisa kasih BLT. Kalau nggak bakal bisa. Itu yang menjelaskan kenapa India, Indonesia nggak sukses di dalam PSBB. Ya, penduduknya banyak, social protection-nya nggak semua orang bisa dapat. Kemudian kelas menengah atas itu spend money, kelas menengah bawah spend money, dia belanja, tapi purchasing power-nya rendah. Ini yang jelasin traditional market, recovered itu. Tetapi orang yang datang ke mall kurang dari 50%. Nah, kenapa orang nggak datang ke mall? Karena kelas menengah atas, dia bisa memiliki kemewahan. Dia stay at home atau dia spend. Ya, nah, kalau gitu kuncinya apa supaya kelas menengah atas belanja? Pandemi bisa diatasi. Atau datang dengan produk-produk yang safe. Yang penting tuh aman. Isunya dia adalah kesehatan. Apa game plan kita? Kita maunya vaksin. Coba saya bikin hitungan ya. Vaksin, mudah-mudahan 2021 ada. Pemerintah, ini bukan 10 juta, tapi 102 juta vaksin 2 juta orang di tahun 2021. 102 juta orang dapat vaksin. Kalau 102 juta saya bagi 365 hari, karena setahun 365 hari, itu berarti per hari 280.000 vaksin orang harus disuntik. Pertanyaan saya, sanggup nggak kita nyuntik 280.000 orang setiap hari, nggak ada lebaran, nggak ada Natal, nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu, dan kalau tuh itu bisa sepanjang tahun. Belum 2 kali. Belum pertanyaannya lagi bahwa vaksin ini harus ditaruh di dalam box. Karena kalau suhunya nggak cocok, dia rusak. Nah, yang saya mau bilang adalah, let's assume bisa 102 juta. Itu artinya butuh waktu setahun penuh vaksin baru terdistribusi. Implikasinya apa? Selama vaksinnya belum terdistribusi, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Karena kalau nggak, bisa tertular. Nah, implikasi dari protokol kesehatan apa? Pesawat itu nggak mungkin 100%, karena kan harus dijaga distancing. Restoran nggak bisa 100%, mall nggak bisa 100%. Nah, Bapak dan Ibu dari orang bisnis kan tahu, kalau skala ekonomisnya nggak bisa beroperasi penuh, ya kita nggak bisa nutup overhead. Contohnya di mall, listriknya bayar sama, yang ngunjung cuma 50%. Restoran, listriknya bayar sama, rentnya bayar sama, yang datang cuma 50%. Nah, saya bikin hitungan, saya minta Bank Mandiri lakukan hitungan. Ternyata apa? Restoran itu butuh titik impas, break even point itu 67%. Pesawat itu sampai 75%. Industri semen 53%. Yang bisa cepat itu adalah FMCG, retail, 32% bisa. Tetapi yang saya mau bilang, kalau protokolnya tetap in place, ekonomi nggak mungkin beroperasi 100%. Jadi kira-kira gambarannya gimana? Kondisi normal, 5 tahun terakhir, ekonomi selalu tumbuh kan 5%. Anggap itu 100%. Kalau kemudian tahun depan kita hanya bisa beroperasi 80, 70, 80%, berarti growth kita itu mungkin pada kisaran 3,5 sampai 4%, Mas Heri. Jadi, kita akan berhadapan dengan pola Nike. Kapan kita mulai positif? Mungkin triwulan pertama tahun 2021. Nah, sekarang untuk ngatasinnya gimana? Ini slide terakhir. External weak, kemudian skala ekonomisnya nggak dapat, jadi susah mengharapkan private investment kick in. Ini kelihatan dari loan to deposit ratio-nya yang turun. Nah, saya kemudian mencoba melihat, kalau gitu yang kita mesti dorong produksi dulu atau konsumsi. Ini simulasi yang saya bikin dengan Econometrics. Logikanya gini, saya pilih produksi didorong atau konsumsi didorong. Kalau produksi, saya injek investasi. Maka akibatnya kalau investasi diinjek, orang punya kerjaan, dia punya income, dia spend. Maka konsumsi akan naik mengikuti garis merah. Tapi sebaliknya, kalau konsumsi, saya kasih BLT, permintaan ada, maka kemudian perusahaan akan meningkatkan investasi, investasi naik sebesar garis biru. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa yang lebih dominan itu adalah kalau konsumsinya didorong. Karena itu saya katakan, yang pertama kali mesti dilakukan, gunakan fiscal stimulus sebagai jumpstart. Gunakan BLT. Setelah permintaannya ada, kasih yang namanya penjaminan kredit.
bank berani minjemin. Setelah ekonominya normal, baru yang namanya insentif pajak bisa jalan. Sekarang nggak ada yang ngambil insentif pajak. Buat apa saya ngambil insentif pajak? Orang saya rugi, bayar pajak juga enggak saya. Ya, jadi kita harus melihatnya di dalam sequence, di dalam kondisi inilah tingkat bunga diturunkan. Dan yang paling penting, alokasi untuk health sector. Karena kuncinya, tanpa penyelesaian pandemi, pemulihan ekonomi akan sulit terjadi. Mas Heri, saya berhenti di sini, mudah-mudahan tidak kepanjangan. Makasih. Terima kasih Mas Dede. Saya kira sangat sistematis dan saya bisa menangkap beberapa poin utama, tapi sebelumnya saya mengingatkan bagi sobat bisnis dan sobat BTPN, kalau ada yang mau bertanya, bisa dimulai dari sekarang sebelum saya eksplorasi lebih jauh dari penjelasan Mas Dede tadi. Jadi praktis di faktor eksternal tidak akan terjadi perubahan banyak itu konstelasinya. Siapapun presidennya yang terpilih, kemudian Biden pun terpilih, mungkin ketegangannya tetap terjadi, perang dagang masih terjadi, tetapi mungkin dalam skala yang berbeda dengan cara yang berbeda. Tapi intinya tetap terjadi di sana. Kemudian yang kedua di ekonomi domestik, saya kira cukup menyenangkan tadi penuh harapan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dede bahwa kita sudah mengalami turnaround kalau dilihat di kuartal ketiga itu sudah minus tetapi tidak sebesar di kuartal kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa stimulus itu efektif yang dilakukan yang selalu ini sejak tahun lalu bahkan ya kalau saya baca oleh Mas Dede itu adalah bagaimana stimulus untuk orang-orang miskin karena kalau kita ngasih BLT pasti duitnya nggak akan ditabung gitu kan. Pasti akan dibelanja. Kalau orang kebutuhan pokoknya belum terpenuhi, pasti duit berapapun dipakai untuk itu. Yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana mendorong konsumsi dari kelas menengah Indonesia yang sekarang mungkin masih cukup cemas ya dengan situasi ini dan memilih menabung. Tadi saya jadi bertanya-tanya juga kalau begitu dengan subsidi gaji yang dilakukan kepada sekitar 15 juta ya. Kalau nggak salah pegawai di bawah gaji 5 juta ini kemudian juga seberapa efektif atau mestinya juga cukup efektif atau tidak gitu dalam menggerakkan konsumsi. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan bahwa mana duluan ini yang mau dijalanin mendorong konsumsi dulu atau mendorong industri atau investasi dulu. Mas Dede memilih kita akan mendorong lebih baik kita mendorong di konsumsi karena itu pasti akan linear di investasi ketika permintaan naik gitu. Dan tadi juga disebutkan juga sektor-sektor mana sih yang sebenarnya masih punya peluang cukup tinggi ya, Mas Dede, dan bisnis akan survive apapun itu. Tadi kata kuncinya adalah bisa bertransformasi di sektor secara digital. Jadi behavior kita berubah, mungkin pola konsumsi kita juga berubah, ada shifting juga di sana. Cara hidup yang berubah, itu kan kelas menengah nggak beli tas lagi. Buat apa beli tas kalau di rumah aja gitu. Mungkin perbanyak beli daster gitu kira-kira. Nah, baik Mas Dede, tadi belum disinggung nih kalau kira-kira dengan situasi turnaround di kuartal ketiga dan kemungkinan nanti kuartal keempat ini mungkin kita sudah mendekati nol lagi, artinya akan membalik lagi kurvanya. Berarti kita memang bisa berharap dengan cukup besar ya bahwa di 2021 itu pembalikannya akan terjadi lumayan cepat gitu. Kendati tadi dikatakan ada beberapa faktor. Nah, dalam proyeksi Mas Dede kira-kira kita sampai di mana tuh? Sampai di mana nih di 2001 dengan berbagai macam tadi? Saya jawab sekarang atau? Boleh sambil menunggu pertanyaan. Oke. Saya melihat tadi gini, Mas. Buat saya kuncinya itu adalah permintaan sudah mulai turnaround, ya, tapi akan lambat. Dari sisi produksi masih akan lambat mengikuti permintaan.
Karena apa? Karena produksinya nggak bisa digenjot kalau permintaannya lemah dan kelas menengah atas itu masih nunggu pandeminya selesai atau enggak. Ini faktor ini yang saya nggak bisa kontrol. Kalau ada second wave, maka recovery kita nggak akan berbentuk Nike, tapi huruf W, whiskey. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada second wave, kita kan di dalam 5 tahun terakhir tuh tumbuhnya 5%. Anggaplah itu normal. Kalau ekonominya dengan kondisi di mana pandeminya masih ada, vaksinnya belum selesai didistribusi, dia beroperasinya 70-80%. Jadi mungkin growth kita ya 70-80% kali 5%. Mungkin pertumbuhan kita di 2021 itu pada kisaran sekitar 3,5-4. Dengan kondisi ini. Saya baru bisa bilang bahwa ekonomi itu akan fully recover mungkin 2022. Sekarang kalau exchange rate gimana? Semua negara melakukan printing money sekarang dengan quantitative easing. Saya nggak akan surprise kalau capital itu akan masuk ke sini. Stock market itu akan doing well. Bond akan rally. Rupiah itu mungkin ada pada kisaran 14.000 sampai 15.000. Jadi saya nggak terlalu banyak khawatir dengan ini. Dan kalau nanti orang melihat bahwa vaksin itu tersedia, itu 6 bulan sebelumnya capital market sudah akan capitalize. Jadi saya bisa lihat bahwa recovery di pasar keuangan itu mungkin bentuknya huruf V, victory di pasar keuangan, ya. Tetapi di sektor real itu bentuknya Nike, kecuali kalau ada second wave. Itu mungkin gambarannya kira-kira, Mas. Iya, benar bahwa tentu saja semua berharap tidak ada second wave dan proyeksi vaksin ini ditemukan sesuai jadwal karena kemarin kan juga disampaikan juga November sini sudah ada vaksin tapi sepertinya juga agak mundur. Tadi kalaupun ada vaksin misalnya di 2021 teknis injeksinya ini juga menjadi diadres gitu. Saya juga sering mendengar juga itu kemampuan tenaga kesehatan kita melakukan itu dan lihat struktur masyarakat Indonesia yang tersebar kayak gitu mungkin juga tidak akan mudah kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dari yang sudah disampaikan tadi mengenai pemberian BLT, fiskal dan program PEN, di mana seluruhnya saat ini sudah dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah kita, apakah sudah sesuai dengan on track, sesuai dengan track-nya gitu? Mas Dede. Mute ya. Oke, udah kedengeran ya sekarang ya? Ya dengar. Oke, saya jawabnya begini. Satu, bahwa BLT membuat turnaround kelihatan dari stimulus fiskal. Kenapa saya bisa klaim begitu? Kalau lihat dari program PEN, yang paling banyak spendingnya apa sih? Bantuan sosial. Yang program lain, yang korporasi baru berapa? 2% kali. Insentif pajak nggak diambil orang. Yang jalan itu cuma 2. Terus terang ya, pakai kata-kata jalan tuh dalam arti kata spendingnya paling banyak, absorpsinya paling banyak. Hanya untuk restrukturisasi UMKM dengan bantuan sosial kan, itu yang paling tinggi absorpsinya. Penyerapannya udah di atas 50% kalau misalnya BLT. Jadi kelihatan bahwa stimulus fiskal itu membuat kemudian bahwa ekonominya, bahwa konsumsinya turnaround. Nah sekarang pertanyaannya begini, bisa nggak lebih efektif? Seharusnya bisa. Kenapa? Karena persoalan dengan BLT itu adalah data. Data yang tersedia, karena pemerintah sejak dari 2015 saya kira, itu nggak fokus lagi pada program BLT. BLT ini kan program di zaman dulu sebenarnya kan. Ya, lebih fokus pada bentuknya itu infrastruktur yang kayak gitu-gitu ya. Program sosial itu kan di periode lalu gitu. Makanya sering diasosiasikan sebetulnya juga bukan program periode lalu, ini sebetulnya untuk purchasing power ya. Tapi lepas dari soal itu. Akibatnya data yang ada itu hanya sampai dengan 2015. Padahal sekarang itu dibutuhkan untuk kelas menengah bawah. Apa yang bisa dilakukan? Saya mengatakan bahwa kalau berharap 100% itu akurat datanya, nggak mungkin lah. Tapi kita harus bekerja dengan kondisi yang paling realistis, paling optimal. Saya tuh selalu bilang, kalau institusi masih kayak di Jurassic Park, jangan berharap bahwa kualitas kebijakannya kayak Star Wars. Nggak bakal bisa. Udahlah, kita realistis. Kalau memang begitu ya begitu, bekerja dengan itu. Sekarang apa yang bisa dilakukan dengan itu? Saya sarankan sebetulnya 3 hal. 1,
Kenapa nggak dieksplor kemungkinan untuk kerjasama dengan telco? Kenapa? Saya katakan begini, telco company itu bisa profiling orang mana yang kaya, menengah, dan poor. 90% penduduk Indonesia itu punya handphone dari data Susenas. Kalau dia beli SIM card-nya 10.000, 5.000, kita tahu dia dari kelompok mana lah. Tetapi kalau yang di ruangan ini, yang ikut di webinar ini mungkin spending untuk pulsanya ratusan ribu ke atas, dia pasti datang dari kelompok tertentu. Dan telco itu bisa lakukan big data untuk analisa dari mobilitas juga. Orang pakai handphonenya bergerak sejauh mana. Mereka yang dari kelas menengah bawah itu perginya nggak jauh-jauh karena keterbatasan di dalam transport. Nah, sekarang gimana mengidentifikasinya? Kan kalau beli SIM card harus lapor ke register pakai NIK kan? Kita tahu kalau pakai NIK nggak sempurna, 60% aja, lumayan udah. Datanya bisa ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian bisa nggak orang punya 2 handphone? Bisa kalau kemudian di agregator, satu nama, sisanya bisa dibuang. Nah, pembayarannya gimana? Kenapa nggak bisa dilakukan dengan top up pulsa? Kemudian pulsanya bisa di cash out di Indomaret, lewat link aja. Jadi inovasi kayak gini bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, Mas, ini saya katakan, orang itu ngeritik program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja itu jelek. Saya nggak mau komentar lah mengenai itu, mungkin training programnya jelek. Tapi buat saya yang menarik begini, kalau kita, katakanlah ya kita, ikut sebuah training yang nggak ada gunanya, apa yang kita lakuin? Kita berhenti dong. Ngapain saya ikut training yang nggak ada gunanya? The only reason saya stay untuk ikut training yang nggak ada gunanya, kecuali kalau saya mau uangnya, bener nggak? Kalau saya udah punya uang, saya ikut training nggak ada gunanya, saya pasti drop out. Jadi kita bisa lihat, yang stay sampai selesai training yang nggak ada gunanya, pasti butuh uang. Dari situ saya bisa identifikasi siapa sebetulnya yang desperate. Ini mirip yang dulu dengan BLT. Dulu tuh BLT antriannya bisa panjang. Orang marah, tapi implikasinya apa yang menarik? Ketika antrian panjang, kita tahu siapa yang desperate. Karena kelompok menengah atas nggak akan spend 5 jam hanya untuk 150.000 perak. Dari situ, itu akan kelihatan reveal preference-nya. Nah, ini yang saya bilang, metode-metode seperti ini, on-demand application, itu bisa digunakan untuk membuat BLT ini bisa jadi improvement, bisa jadi perbaikan. Nah, sekarang ini yang saya bilang bahwa pemerintah bisa coba lakukan untuk itu. Ya, terima kasih. Saya kira tadi kalau kartu prakerja memang di trainingnya bermasalah, mungkin ya masih banyak ini, tapi orang akhirnya dapat dan orang siapapun sebenarnya yang memerlukan itu bisa mengakses, mengakses dan jutaan orang nyatanya memang memerlukan gitu. Kalau mereka ngapain hanya perlu 600.000 untuk melakukan aplikasi yang begitu ribet dan training gitu, benar itu. Nah, ini ada 3 penanya nih Mas Dede, tapi semuanya tentang prospek atau outlook di nilai tukar dan kemudian menyangkut juga harga emas. Mungkin Mas Dede bisa memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait nilai tukar ini. Ini udah 13 nih yang ngantri nanya. Oke, saya jawab ya. Nilai tukar. Bank Indonesia menurut saya sebetulnya punya ruang untuk nurunin bunga lebih jauh karena inflasinya di bawah. Tetapi Bank Indonesia ini kelihatannya, saya kan nggak bisa ngomong atas nama Bank Indonesia karena saya nggak tahu. Dugaan saya, mereka itu enggan menurunkan bunga karena takut nilai tukarnya kena. Kalau dia turunin, capital outflow keluar. Tetapi jangan lupa, Amerika itu akan menerapkan tingkat bunga rendah 3 tahun dari sekarang. Jadi bunganya ini akan 0%. Jadi dengan kondisi itu, selama return di sini masih tinggi, yield-nya lebih tinggi dibandingin negara lain, arus modal itu akan terjadi. Jadi saya lihat bahwa nilai tukar rupiah itu akan ada pada kisaran segini 14.000 sampai 15.000 at the most. Ya mungkin stable-nya di sekitar 14.500 lah. Ya, ada pada kisaran itu. Kenapa? Karena negara lain itu melakukan kebijakan tingkat bunga rendah dengan quantitative easing. Semua negara itu sekarang lakukan quantitative easing. Sampai kapan? Mungkin ruangnya 3 tahun, Mas. 3 tahun dari sekarang itu Amerika harus melakukan konsolidasi moneternya lagi, bunganya kembali dia naikin, pada saat itulah rupiah bisa kena. Karena arus modal keluar bisa terjadi. Kemudian soal emas.
di dunia ini ada dua barang yang dianggap sebagai safe haven. Jadi kalau mau cari aset yang aman itu dua. Satu, UST bills. Saya nggak tahu kenapa, tapi orang beranggapan bahwa pemerintah Amerika tuh nggak mungkin bangkrut. Atau mungkin orang beranggapan sebelum pemerintah Amerika bangkrut, pemerintah negara lain udah bangkrut duluan. Jadi itulah last of the Mohican yang stay di situ. Kemudian yang kedua adalah emas. Ketika situasi panik selalu kapanpun itu permintaan terhadap USD bills dengan emas naik. Itu yang menjelaskan kenapa harga emasnya naik. Dan setiap kali dolarnya turun, harga emasnya akan naik karena itu di dalam US dollar. Maka akibatnya sekarang udah berapa? Di atas 2.000 kalau saya nggak salah. Ya, ini yang kemudian menjelaskan kenapa orang lari kepada bentuk portfolio seperti itu. Dan orang di seluruh dunia itu mengurangi konsumsi, punya cash, tapi dia nggak mau belanja. Apa yang dia mau taruh? Either dia beli bond, atau dia masuk ke portfolio. Bayangkan di stock market kita, dulu pernah 4.100 kan? Kurang dari 3 bulan itu bisa balik tuh, sekarang saya nggak tahu per hari ini. 5.200 sudah? Bayangkan, itu kenaikannya bisa sampai dalam waktu 3 bulan, return-nya bisa lebih dari 10%, 20%. 20%. Betul. Ya kan? Ya. Jadi bisa dikatakan di dua ini, di rupiah sama emas ini masih akan melanjutkan penguatan ya untuk Betul. di depan. Baik, ada Pak Edi ini nanya terkait dengan industri TPT. Menurut Bapak, seberapa besar peluang growth and recovery di 2001 mengingat sepanjang tahun ini daya beli rendah dan pertumbuhan ekonomi terbesar ditopang masih oleh belanja pemerintah, salah satunya BLT. Jadi orang udah kelamaan ini nggak beli baju kan, tadi Mas Dodi kan cerita, ini udah 8 bulan mungkin bisa dihitung jari nih beli bajunya. Saya belum beli baju sampai sekarang. Orang saya kalau webinar baju yang sama aja ya kan, nanti copot lagi gitu. Jadi gini, kalau TPT akan sangat tergantung kepada recovery di Amerika. Amerika dengan pandemi seperti ini recovery terjadi, tetapi masih belum kembali ke level 2019. Kalau Amerikanya belum recover, Cina juga belum akan recover. Jadi saya akan mengatakan bahwa sektor ekspor masih agak lambat. Harapannya dari domestik, tapi kembali lagi, orang di domestik apa yang dia lakukan? Dia akan fokus kepada food and beverage, atau kelas menengah atas karena kebutuhannya nggak tinggi. Jadi itu yang saya bilang, di sini kalau saya boleh suggest sebenarnya ya, ini memang companies harus berpikir mengenai preserve cash. Karena mungkin 2 tahun dari sekarang, ya, setahun atau 2 tahun dari sekarang, akan banyak perusahaan bagus yang tersedia available at the discount. Karena persoalannya itu adalah napas. Siapa yang bisa ngatur napas? Kita akan keluar, tetapi napasnya cukup panjang nggak untuk nunggu sampai sana? Jadi kira-kira itu kuncinya adalah itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Dodi. Ini dari Mas Bayu Adi Prasetyo. Jika di kalangan bawah diberikan BLT untuk menstimulus ekonomi, nah ini pertanyaannya sebenarnya inline dengan pertanyaan saya yang belum sempat dijawab itu. Selain meng-create produk khusus yang bisa menarik bagi kalangan menengah ke atas, apakah penghapusan pajak terkait barang dan jasa bisa menstimulus konsumsi menengah ke atas? Atau ada gambaran stimulus lain yang bisa diberikan untuk kalangan menengah ke atas tadi? Karena tadi kurvanya kan kelihatan ya Mas. Kemudian yang kedua, pertanyaan Mas Bayu juga terkait dengan cetak uang, apakah bisa digunakan untuk menstimulus konsumsi dan produksi, serta bisa membantu recovery ekonomi? Oke, saya jawab untuk yang penghapusan pajak. Waktu itu ada ide bahwa penghapusan pajak durable goods mobil. Saya sekarang nanya sama Mas Heri, mungkin nggak orang beli mobil tiap bulan? Nggak mungkin. Durable goods itu sifatnya kalau udah dibeli sekali, dia baru beli 3 tahun lagi. Ya, jadi akibatnya apa? Dia sangat fluktuatif, tiba-tiba naik, kemudian drop. Jadi kalau mau penurunan pajak, tidak pada durable goods. Tetapi di dalam barang yang setiap bulan, itu memang harus dibeli orang. Masalahnya ini sebetulnya tanpa tax cut, itu sudah menolong. Saya tuh melihat bahwa persoalannya adalah memang kita mesti tunggu nanti ketika ekonominya agak jalan, insentif pajak itu baru bisa bermanfaat.
yang tadi misalnya pengurangan dari karyawan macam-macam. Sekarang orang juga dia dilakukan, dia punya uang, tapi dia nggak mau spend. Kenapa? Dia takut soalnya. Dia mau belanja apa orang dia di rumah. Yang dilakuin adalah berebutlah orang beli Brompton. Ya kan, sampai kemudian apa namanya tuh inden. Ya, beli sepeda atau dia beli tanaman hias. Tiba-tiba semua orang itu punya tanaman hias. Tiba-tiba orang itu main dengan ikan cupang macam-macam. Itu nunjukin bahwa aktivitasnya adalah aktivitas rumah. Jadi kalau insentif pajak di dalam hal ini belum akan bergerak sampai dengan ekonominya kembali normal. Kalau polanya diberikan durable goods, dia nggak akan sustainable. Jadi bisa aja dilakukan, tetapi itu apa namanya pemberiannya dilakukan belakangan. Kemudian cetak uang. Cetak uang itu oke selama demand-nya itu weak. Jadi sekarang dilakukan itu nggak apa-apa. Tetapi kalau nanti demand-nya udah mulai naik, dicetak, itu risiko inflasinya ada. Jadi yang paling penting apa? Makanya program burden sharing Bank Indonesia dengan pemerintah tidak masalah, karena jumlahnya itu limited. Dan jelas tahun ini, kita udah jelas tahun 2023, defisit akan kembali 3%. Time frame-nya jelas, makanya market nggak takut. Tetapi kalau itu dilakukan unlimited, orang pasti takut. Jadi ini yang saya bilang, burden sharing itu bisa dengan syarat satu. Yang kedua adalah jangan sampai bunganya nol. Karena kalau bunganya nol, nggak ada yang mau beli government bond. Mekanismenya adalah pemerintah tetap memberikan bunga kepada Bank Indonesia mengikuti pasar, tapi Bank Indonesia terus belakangan mengembalikan dalam bentuk rebate. Jadi bunga pasarnya nggak terganggu. Kalau nggak ada orang, siapa yang mau beli government bond dengan bunga nol? Nggak ada lah. Kalau kayak gitu kan nggak ada. Itu sama juga kita bantuin pemerintah kan, nggak ada gunanya. Jadi bunganya harus tetap market. Dengan begini program cetak uang bisa dijalankan. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya temporary. Dia bisa digunakan untuk konsumsi, bisa apa. Nanti cost-nya apa? Pemerintah mesti ningkatin tax-nya. Karena kalau enggak, itu share dari defisit terhadap GDP-nya nggak akan bisa turun. Pernah nggak kita punya pengalaman ini? Pernah. Jangan lupa tahun 2000 itu rasio dari utang terhadap PDB 120%. Terus kemudian dibikin maksimum 3%, sampai ketika saya berhenti sebagai Menteri Keuangan, itu rasio dari utang terhadap PDB kita di sekitar 24, 23. Jadi kita bisa turunkan kalau disiplin. Jadi nggak perlu terlalu khawatir dengan isu mengenai utangnya. Kita pernah punya pengalaman untuk bisa mengatasi itu. Ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan pemilu di Amerika, kemudian dengan dalam beberapa hari ini kan indeks naik cukup tajam ya. Kemarin saya lihat juga sampai 2% dalam sehari. Nah, apakah ini juga menandakan ekonomi sudah mulai cukup percaya diri itu untuk recover, Mas Dede? Sorry, saya tadi putus hilang di tengahnya. Saya mendengar recovery. Dengan kemenangan terpilihnya Presiden Amerika yang baru, Biden, indeks kan naik cukup lumayan ya dalam beberapa hari, kemarin 2%. Dan emas sedikit menurun. Apakah ini menandakan ekonomi sudah sedikit kepedean gitu? Atau kalau capital market tuh saya katakan dia selalu bekerja 6 bulan lebih cepat daripada kondisi yang terjadi. Ini sebetulnya lebih reaksi kepada kemenangan Biden. Jadi orang ada bahkan yang spekulasinya begini, habis ini Trump akan lawsuit. Kalau lawsuit nanti marketnya akan kena, beli dulu di bawah, nanti toh akan tahu bahwa Trump akan kalah gitu. Nanti ya kembali lagi akan naik. Jadi ini lebih kepada apa ya? Lebih kepada reaksi spontan ya. Karena sebetulnya fundamentalnya kalau lihat itu growth-nya adalah bentuknya kayak Nike. Amerika juga akan mengalami yang sama tuh. Cuman fee-nya lebih cepat mungkin. Oke. Nah, baik, ini dari Pak Willem. Dia bertanya, kalau saya lihat fakta di lapangan dengan dilonggarkannya PSBB, ekonomi mulai berputar. Apalagi sekarang orang-orang sepertinya sudah tidak takut karena mereka sudah bebas berdemonstrasi. Kemudian kemarin juga rame-rame menjemput Habib Rizik. Nah, dengan situasi yang seperti sekarang, dengan risiko-risiko yang ada, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi sektor-sektor yang cepat recover
dan lebih cocok untuk pembiayaan sektor perbankan di 2021. Pak William, masalahnya kita ini belum tahu dampak dari long weekend. Kemarin kan ada long weekend. Itu angkanya akan kelihatan 2 minggu setelah long weekend. Karena kan periodenya 2 minggu tuh, kita tahu orang naik atau enggak. Dan kalau lihat trennya, agak naik. Saya nggak tahu karena tesnya naik, atau akibat dari long weekend. Jadi, it's too early untuk mengatakan bahwa pandeminya bisa diatasi. Kalau distancing-nya nggak dijaga, dia merebak lagi. Akibatnya yang seperti second PSBB itu loh, yang istilahnya rem mendadak. Ketika rem mendadak, itu data saya nunjukin, begitu di second yang PSBB kedua, itu Purchasing Manager Index kita drop. Makanya saya bilang, kalau sampai pandeminya merebak lagi, itu recovery kita bentuknya huruf W, whiskey. Ini yang berbahaya. Jadi buat saya ya, nggak ada kompromi kecuali health protocol in place, penanganan kesehatan diselesaikan. Ya, kalau kita kemudian mulai lengah, wah repot tuh. Saya kasih contoh deh. Singapura new cases-nya itu 0 sekarang. Ya, ada 4 kasus baru dari import dari luar. Di dalamnya dia sebentar lagi akan buka itu ekonominya. New Zealand juga akan buka. Sekarang dia waktu lalu kontraksinya jauh lebih dalam, tapi begitu dia buka, itu dia akan terbang. Nah, persoalannya di kita. Kalau kita terus di dalam kondisi ini, kita recover, tetapi nanti dibuka, ditutup lagi, buka, tutup. Makanya saya bilang, isu ini tidak akan bisa selesai unless pandeminya diadres. Ya. Jadi kalau pandeminya yang harus diadres, kemudian perilaku tadi, perilaku juga cepat disinggung juga, harus diubah, sehingga kita itu hidup dalam situasi pandemi, sampai kemudian kita benar-benar tahu nanti di akhir tahun misalnya terjadi penurunan, mungkin kita akan dapat gambaran yang lebih jelas ya, kira-kira ekonomi nanti bergerak seperti apa. Gitu. Nah, ini ada yang nanya juga nih, outlook di sektor pariwisata, kemudian untuk pelaku travel agent ini, untuk dalam yang terutama yang menyediakan destinasi di luar negeri. Nah, ini mereka ini memang yang terkena lebih dalam ya, karena border ini kita ditutup 190 negara, kita Indonesia juga menutup kedatangan wisatawan, dan sebaliknya 70 negara juga menutup kedatangan wisatawan dari Indonesia. Nah, ini gimana ini ya menurut Mas Dede? Saya boleh usul ya, ada sebetulnya satu ide yang mungkin bisa nolong ini. Ini kalau banyak pengusaha dari pariwisata mungkin bisa usul ke pemerintah. Kita kan sekarang punya paspor. Paspor itu kan cross border, kita tunjukin paspor kita boleh masuk. Tapi bisa nggak dibikin paspor yang isinya, yang bentuknya adalah swab test? Jadi ada standarisasi dari swab test, ya dari PCR test. Kalau saya sudah PCR di Indonesia, itu dijamin standarnya sama dengan Singapura, Malaysia. At least kalau ini dijalankan, kita nggak perlu dikarantin di sana. Nah, itu yang dibutuhkan adalah kerjasama antara negara di ASEAN atau bilateral. Coba untuk mengeluarkan yang namanya kayak health certificate. Kan dulu, bukan dulu, itu kan ada tuh yang kartu kuning tuh, yellow fever atau apa, udah disuntik di sini kita bisa masuk di Latin Amerika, di Afrika, itu kalau kita traveling. Kalau kita terapkan itu akan mempercepat mobilitas dan juga berkembangnya sektor pariwisata di luar. Pertanyaannya adalah, pemerintah sebetulnya harus bisa negosiasi dan bilang, standar kita itu bisa diterima. Karena yang terjadi sekarang, Mas, kalau kita ke Singapura, kita harus dikarantina 2 minggu di hotel, dan kita harus bayar, benar-benar dimonitor, ya walaupun kita sudah punya swab test. Padahal ini kalau saya katakan tadi bisa dilakukan, mungkin itu akan sangat menolong, itu akan bisa membantu. Itu yang untuk keluar. Sekarang yang di dalam gimana? Saya bilang, ada kecenderungan, pola dari wisatanya berubah. Selama itu private, itu oke. Makanya saya bilang kemarin long weekend, itu rame orang yang pergi ke Jogja. Lihat aja di sosial media tuh orang yang keluar kota. Semua gambarnya itu Jogja, Semarang, Surabaya. Yang bisa, sekarang kan kalau dengan tol berapa jam ke Semarang? 5 jam? 5 jam. Ya, 5 jam. Ya, 5 jam kan? Itu kemudian mereka tinggal di mana? Dia cari villa, dia cari. Yang kayak gitu-gitu laku. Atau dia ke arah pantai di Banten tuh. Dia cari bungalow.
Jadi memang harus ada kreativitas di mana wisatanya terjadi, ada, dan itu aman. Dan orang kalau dia cuma dari rumahnya ke villa, di villanya disinfektan, dia ngerasa nyaman. Tapi dia nggak nyaman kalau berinteraksi dengan orang yang dia nggak kenal kan. Makanya sekarang kalau misalnya restoran, itu selalu penuh tuh yang private room. Not necessarily bahwa dia nggak mau diganggu, itu juga untuk menghindari virus kan. Jadi ini yang saya bilang, kreativitas seperti ini yang harus kita pikirkan. Atau yang punya restoran, dibikin di outdoor. Kalau outdoor kan nggak ada isu mengenai luas dong. Kalau antar meja, antar orang bisa dibikin 1,5 meter, ya bikinnya kayak di lapangan gitu. Nggak ada isu dengan itu. Jadi saya bilang, kita harus berpikir dengan menangkap perubahan atau behavior orang. Ya. Terima kasih. Asik sekali nih ngobrol ini dan pertanyaannya mengalir ini bagai air. Ada masih begitu banyak pertanyaan. Kita punya waktu 20 menit lagi. Mudah-mudahan ini cukup dan kemudian bisa memberikan insight buat sobat bisnis dan sobat BTPN. Ini ada 2 pertanyaan yang saya gabungkan ini Pak Kevin dan Pak Willem tadi nanya lagi. Apakah yang dampak signifikan terpilihnya Presiden Amerika pada neraca perdagangan Indonesia, kemudian dengan perang dagang yang tadi diproyeksikan terus berlangsung ya, siapapun presidennya, apakah ini merupakan threat atau opportunity bagi pengusaha-pengusaha di Indonesia? Saya jawab dulu itu ya. Saya katakan bahwa Biden akan less erratic dibandingkan Trump. Trump itu saya nggak tahu lah. Sampai sekarang mau consider speech saja dia nggak mau lakukan, dia nggak mau terima kalah. Dia akan less erratic, tetapi in general pandangan Amerika terhadap Cina tidak akan berubah. Jadi tensinya akan tetap terjadi. Jadi kalau ditanya apakah Amerika menjadi kemudian sangat friendly, tidak ada lagi restriksi, jawabannya mungkin enggak. Ya, jadi dampaknya saya kira masih akan seperti kondisi sebelum COVID di mana cuman trade war-nya itu lebih tertutup, lebih subtle ya, lebih halus, lebih terhormat lah bentuknya gitu. Ya. Yang tadi yang kedua yang perang dagang tadi sudah ya, yang neraca dagang udah sama yang opportunity yang terbuka. Ini ada pertanyaan juga dari Yeshua Agustin. Dia menanyakan, Pak Khatib, arah kebijakan ekonomi 2001 yang diarahkan ke sektor konsumsi, bagaimana dengan kebijakan supply side seperti proyek-proyek pembangunan jalan, ini infrastruktur ya, listrik dan lain-lain, khususnya di daerah timur. Kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saya melihatnya gini, alokasi untuk infrastruktur meningkat, tetapi kelihatannya untuk digital. Ya. Karena memang untuk yang infrastruktur mungkin dengan kondisi seperti ini kan pemerintah harus punya prioritas. Dan prioritas yang paling penting sekarang adalah kesehatan dan perlindungan sosial. Kemudian infrastrukturnya adalah digital, karena itu yang dibutuhkan di dalam kondisi seperti ini. Saya nggak mengatakan bahwa infrastrukturnya berhenti, tetapi mungkin kecepatannya nggak akan seperti dulu. Tapi sebenarnya kan dalam anggaran masih cukup tinggi ya, dalam APBN ya. Iya, untuk digital terutama, Mas. Ya, untuk digital ya, di situ. Baik, ini dari Pak Bobi. Oh, tadi itu tentang rupiah sudah dijawab. Kemudian tadi disampaikan mengenai pemberian BLT, fiskal, dan program PEN di mana seluruhnya saat ini sudah dilakukan, sudah on the track. Oh, tadi sudah ya. Sorry, saya agak miss ini. Saya coba industri TPT. Oh, ini di bawah nih. Sorry. Ya, ada 256 peserta yang ini kami terbuka, masih persilahkan kalau masih ada pertanyaan lagi, tetapi mungkin saya akan mencoba memperdalam beberapa hal yang disampaikan tadi.
mengenai impact vaksin terhadap perekonomian kayak gitu. Kalau kemudian benar nggak sih kemudian vaksin ini akan merangsang perekonomian bergerak lebih cepat? Kendati kita tahu bahwa vaksin itu bukan obat ya, karena orang kan mengasumsikan vaksin itu adalah untuk mencegah dan memang diberikan kepada orang-orang yang sehat gitu. Nah, gimana sebenarnya sektor ekonomi atau sektor bisnis itu berharap ada vaksin ini terhadap terhadap rencana-rencana mereka gitu. Jadi apa saja kemudian yang diperlukan itu prakondisi-prakondisi yang diperlukan tentang vaksin ini sehingga para pengusaha atau pelaku-pelaku ekonomi bisa mengambil posisi. Gitu. Oke, jawaban saya begini. Ini jawaban saya konseptual ya. Esensi dari ekonomi itu adalah pasar. Kalau nggak ada pasar, ekonomi nggak ada. Pasar itu per definisi adalah tempat di mana orang mempertukarkan barang dan jasa secara fisik atau virtual. Bisa secara fisik atau virtual. Dengan adanya COVID yang secara fisik nggak bisa. Akibatnya apa? Pasar yang eksis hanya pasar yang virtual, seperti yang kita lakukan hari ini. Masalahnya pasar virtual yang digital itu porsinya kecil sekali, makanya ekonomi kena. Vaksin itu mengembalikan kembali pasar fisik. Karena orang tahu kalau dia sudah divaksin, walaupun COVID-nya kena ke dia nggak akan apa-apa, sama seperti orang polio, cacar, atau apa. Akibatnya apa? Pertemuan secara fisik menjadi bisa dimungkinkan. Kalau pertemuan secara fisik bisa dimungkinkan, maka aktivitas ekonomi pasar yang kita kenal itu akan recover. Kalau aktivitas ekonomi recover, secara itu apa? Kelas menengah atasnya akan belanja, orang bisa kembali ke kantor, pariwisata bisa terjadi, maka ekonominya itu bisa recover. Itu yang menjelaskan kenapa vaksin menjadi key factor. Persoalannya adalah betting on vaksin itu juga berisiko, karena kita nggak tahu apakah pasti berhasil atau enggak gitu. Jadi tetap juga harus dijaga contingency plan-nya. Seandainya itu makan waktu, maka yang tadi testing, lacak, isolasi harus tetap bisa dilakukan. Ya, vaksin ketika ditemukan juga belum tentu semua masyarakat menerima. Jadi survei terakhir itu yang saya dapatkan 7% masyarakat itu menolak untuk divaksin. Kemudian hanya 61% masyarakat Indonesia yang mau menerima vaksin. Sisanya yang sekitar 24 itu masih ragu-ragu. Nah, ini seberapa kemungkinan kompleksitas penerimaan publik ini terhadap penanggulangan pandemi COVID. Ini saya bukan epidemiologis ya, tapi saya coba jawab dengan common sense. Buat saya itu persoalannya adalah kredibilitas. Yang ini yang saya kira pemerintah harus serius. Kalau tidak dipercaya, repot. Walaupun vaksinnya betul-betul akurat, bagus. Jadi karena itu, yang harus dihindari adalah jangan membuat vaksin tergesa-gesa. Karena sekali salah, itu orang kemudian nggak percaya. Jadi kan sekarang itu banyak, semua orang mau bikin vaksin. Pastiin deh yang betul-betul memenuhi standar gitu. Ya, karena sekali ada kesalahan dengan itu, orang nggak mau. Ya, dan ini bisa berisiko kalau nggak mau pakai vaksin, pandeminya terus ke sana. Orang yang bisa udah kena vaksin sih relatif oke. Tapi kalau nggak, ya akan gimana gitu. Itu yang jadi isu menurut saya. Karena itu soal kredibilitas. Pemerintah menurut saya jangan main-main dengan misalnya vaksin, unless itu sangat kredibel. Jadi dalam hal ini harus strict, harus prosedurnya harus benar, pengujiannya harus benar, yang kemudian membuat orang itu percaya dengan itu. Karena kalau enggak, tadi Mas Heri bilang, even dengan kondisi begini masih 24% ragu-ragu. Padahal kan orang harus pakai sekarang. Ini yang soalnya isunya adalah kredibilitas. Baik, ini dari Mbak Angelia, dia sama-sama ini kayaknya penggemarnya Mas Dede juga nih kayak saya nih. Jadi kebetulan tahun lalu dia mengikuti sebuah acara Ekonomi Outlook dengan pembicara Mas Dede. Salah satu poin yang disampaikan waktu itu adalah perubahan yang pemerintah harus lakukan dalam peraturan ketenagakerjaan agar Indonesia lebih kompetitif dan menarik untuk investor. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagaimana pendapat Pak Khatib
Dan perubahan apakah yang dimaksudkan itu apakah sudah terjadi? Jawaban saya, ya, kita mesti tunggu nanti PP-nya. Kalau Oke. di dalam revisi, di dalam pesangon, sudah terjadi. Cuman Mbak Angelina ya? Angelia. Mbak Angelia, saya mesti katakan, ini kelihatan bahwa minatnya sudah mulai ada ke sini. Saya baca di koran apa kemarin ya, bahwa orang berpikir mengenai untuk melihat Indonesia. Tapi saya mesti katakan begini, ini Omnibus Law itu belum punya impact kepada investasi selama pandeminya belum selesai. Orang gimana mau datang ke sini kalau dia masih takut dengan pandeminya? Datang dia juga takut ketularan. Jadi kita mesti address ini. Karena itu saya melihat bahwa dampaknya itu mungkin akan terasa mungkin 2 tahun dari sekarang. Ya, jadi setelah 2021 vaksin ada, 2022 normal, baru investmentnya akan datang. Dan saya melihat bahwa severance payment-nya sudah di-cut sekarang kan dengan aturan baru kalau nggak salah itu 24 bulan berapa? 19 bulan ya. Ya, 19 bulan itu pesangonnya, di mana 6 bulan ditanggung pemerintah. Itu sudah jauh sangat signifikan turun dibandingkan dengan sebelumnya yang kalau kerja 24 tahun itu sekitar 32 bulan. Jadi apa namanya, membuat kita cukup atraktif lah di dalam pasar tenaga kerja. Ya, cukup menarik ya Pak, dengan undang-undang yang sekarang, tapi harus menunggu PP-nya sejauh mana, kemudian regulasi itu bisa dijalankan. Ini ada yang nanya bagaimana atau berapa besar pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 khusus untuk domestic consumption. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan positif domestic consumption tahun 2021? Satu, saya bilang tadi growth total itu mungkin sekitar 3,5 sampai 4%. Jadi domestic consumption itu akan didorong oleh 3. Yang utama itu 1, private consumption. Konsumsi rumah tangganya itu akan positif. Kemudian saya berharap bahwa pemerintah terus dengan stimulus fiskalnya. Itu juga akan positif. Kemudian yang ketiga, investment. Kalau permintaan sudah mulai ada, dia mulai pelan-pelan ada. Jadi dugaan saya, investasi swasta itu sudah mulai pick up, belum kembali normal. Itu mungkin di kuartal kedua 2021 lah. Ekspor saya nggak harap banyak, ya. Investasi saya nggak harap banyak. Jadi memang karena itu saya bilang pertumbuhan kita mungkin di sekitar 3,5 sampai 4%. Ya. Tadi yang pengen saya tanyakan kalau ini sebenarnya seberapa besar kapasitas pemerintah untuk mendukung ini ya, kapasitas keuangan pemerintah, karena mungkin penerimaan pemerintah di 2021 masih cukup terkoreksi ya, belum normal lagi. Saya melihatnya gini, Mas Heri. Harus ada prioritas. Oke. Ya, saya bikin hitungan deh. Kalau saya kan sekarang bantuan sosial tuh macam-macam ya. Ada sembako, ada macam-macam. Saya terus terang aja ya. Saya berpandangan bahwa sembako itu tidak seefektif BLT. Kenapa? Karena kita itu nggak pernah tahu orang itu butuh makanan itu atau enggak. Misalnya dia dikasih sarden. Belum tentu orang itu makan sarden gitu. Jadi ketika misalnya kemarin ada kasus saya baca di koran, kurban dikasih, kemudian dagingnya dia jual lagi. Dia butuh uang, karena kalau uang itu dia bebas untuk nentuin dia beli apa gitu. Ini sama dengan kekawinan, kan kado yang paling fleksibel itu uang. Daripada dikasih jam dinding, nanti dapat 100 jam dinding, nanti dijual lagi gitu kan. Zaman dulu kan begitu. Jadi uang itu paling efektif, karena dia punya fleksibilitas. Sembako, itu kita nggak tahu apakah dia butuh. Kalau di Papua dikasih beras, apa iya dia makan beras? Apa enggak dia makan jenis makanan yang lain gitu. Ya di Maluku misalnya dia makan sagu, apa iya beras? Kita nggak pernah tahu preferensi orang dan nggak mungkin kita tahu. Jadi yang paling gampang adalah gunakan medium exchange yang semua orang bisa pakai karena itu uang. Nah dengan logika itu saya bilang kenapa nggak dikonsolidasi aja bantuannya, tetapi jumlahnya dinaikin. Jadi misalnya sekarang BLT 600.000, saya bilang kenapa nggak dikasih 1 juta aja? Tapi nggak boleh sama dengan upah minimum. Kalau sama dengan upah minimum, Mas Heri, orang berhenti kerja. Saya tinggal di rumah aja kalau BLT saya sama dengan upah minimum. Yang terjadi adalah orang malas. Ya, itu
Di Australia itu kasus dole. Dole tuh social security-nya zaman dulu saya di sana 1.100. Jadi orang kalau ditawarin kerja $1.200, dia bilang mendingan saya di rumah minum bir, saya dapat 1.100. Nah, jadi karena itu dia nggak boleh sama dengan upah minimum. Jadi katakanlah 1 juta. Ada menurut World Bank itu 115 juta orang Indonesia yang tergolong aspiring middle class. Aspiring itu pingin jadi middle class, belum sempat jadi middle class. Middle class wannabe. 115 juta. Ambil 120 juta deh. Satu keluarga itu 4 orang. Bapak, Ibu, 2 anak. Jadi kalau 120 juta dibagi 4, kan 30 juta keluarga. 30 juta keluarga, kalau setiap keluarga saya kasih 1 juta, berarti tiap bulan itu butuh 30 triliun. Ya, sekarang saya mau kasih dalam berapa waktu? Paling ekstrim deh, setahun. Berarti saya butuh 360 triliun. Anggaran perlindungan sosial kita kan hampir deketin itu sebenarnya. Jadi kalau relokasinya itu dibuat dengan begitu, itu jumlahnya sama. Belum lagi kemudian pemerintah melakukan relokasi dari tempat lain. Misalnya gini, infrastruktur kita harus bangun. Tapi iya, apakah harus di semester pertama 2021? Bisa nggak dia di-delay? Ibu kota baru, apakah harus sekarang? Bisa nggak dia di-delay? Itu kan uangnya bisa dipakai untuk ke sana. Ya, anggaran pendidikan. Orang muridnya nggak ada yang datang ke sekolah, buat apa bangun sekolah? Bisa kan dipakai untuk digital atau dalam bentuk BOS misalnya. Jadi kalau lihat dari sana, saya kok bilang mestinya uangnya bisa gitu. Jadi kuncinya di bagaimana kita menentukan prioritas ya dalam melakukan belanja, kalau seefektif mungkin sehingga impact-nya juga bisa cepat dirasakan. Ada 3 pertanyaan lagi nih sebelum saya akhiri dari Pak Sianto. Itu bagaimana prospek bisnis di komoditas. Tadi memang belum terlalu dibahas ya, seperti batu bara, sawit, boksit, nikel. Dan apa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu peningkatan ekspor di sektor tersebut. Kemudian itu dulu deh, dijawab singkat aja Mas. Saya Pak siapa namanya? Sianto. Pak Sianto, saya bukan mau discourage. Ini kelihatannya di komoditas dengan energi masih agak tidak mudah. Satu, karena recovery dari Cina-nya agak lambat, India juga soal. Kemudian yang kedua, ada isu lingkungan. Ini yang kemudian membuat sekarang kalau perusahaan isu bond aja, kalau dia berhubungan dengan batu bara, kelapa sawit, itu investornya agak reluctant tuh. Jadi ini memang sektor yang kita harus pikirkan baik-baik tuh alternatifnya apa gitu. Ya, jadi memang tidak cukup menggembirakan karena mungkin dari beberapa isu selain juga demand juga belum tentu kembali ya Pak. Mas Dede. Ini kebijakan Biden yang akan kembali ini dari Pak Esas ya. Kebijakan Biden yang akan kembali ke Paris Agreement, mungkin atensi di Indonesia akan hal ini setelah pandemi dapat tertangani. Namun landasan yang sudah haus atau energi transition, bagaimana komitmen Indonesia? Komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement mungkin impact-nya terhadap bisnis di sektor komoditas tadi, isu lingkungan dan lain-lain. Saya kira kalau Demokrat menang, memang Amerika mungkin akan kembali kepada Paris Agreement, isu dari climate change muncul. Saya terus terang ya, di kita itu soal di dalam lingkungan yang sangat krusial adalah soal energi. Ya, kalau kita masih terus-terusan continue konsumsi fossil fuel, itu akan repot. Ada saya pernah tulis satu artikel sama Ben Olken dari MIT dan Rey Mahana dari Harvard ya. Cuman sekarang agak terlambat sih. Sebetulnya ketika harga minyak itu turun ke bawah, itu kesempatan untuk remove subsidinya. Ya, kemudian gunakan uangnya untuk COVID. Kenapa saya katakan begini? Karena kalau harga minyak terlalu murah, itu yang renewable energy nggak akan jalan. Jadi efek dari climate change yang kita mau coba lakukan, itu juga akan terganggu gitu. Jadi memang itu getting the right price itu menjadi sangat penting di dalam konteks ini. Nah, untuk negara seperti Indonesia, kebijakan lingkungan itu harus dikaitkan dengan development. Karena kalau tiba-tiba isunya lingkungan aja, orang nggak akan tertarik. Karena lingkungan tuh dianggap sebagai isu negara kaya sih. Jadi itu mesti dikaitkan misalnya dengan sustainable development, dengan pekerjaan, dengan poverty.
Ya, kalau enggak akan sulit itu. Ya. Terima kasih Mas Dede. Ini pertanyaan terakhir karena penyelenggaranya Bisnis Indonesia dan satu bank, Bank BTPN ini sedikit tentang perbankan. Bagaimana pandemi ini mengganggu ekonomi, kemudian bagaimana strategi manajemen risiko perbankan atau sektor ekonomi lainnya agar bisa survive. Tuh saya kalau ngomong perbankan, sekarang sih perbankan itu nasibnya agak baik karena relaksasi kredit dari OJK. Ya, tetapi kan nanti 2022 OJK akan mengakhiri relaksasi kreditnya. Tadinya kredit yang tidak dikonsider macet, mungkin akan sebagian macet beneran. Pada saat itu NPL-nya akan naik. Jadi kalau bank bisa building CKPN-nya, bisa building provision-nya dari sekarang, dia take the hit, mungkin di 2022 dia akan baik. Ya. Karena apa? Mau suka nggak suka tuh net interest margin-nya turun sekarang. Kenapa? Ekspansi kreditnya nggak ada, sementara dana pihak ketiganya naik. Dia harus bayar bunga deposito, sementara revenue-nya nggak ada. Jadi ini memang yang nggak terhindarkan, sehingga yang mesti dilakukan perbankan itu adalah preserve dari cash-nya untuk menjaga, membuat dia konservatif. Itu yang akan menyelamatkan. Ya, capital-nya kuat. Jadi prudent lah. Sama juga dengan dunia usaha. Tadi saya bilang, kalau dunia usaha dilakukan sama, saya nggak tahu. Nanti mungkin 2 tahun dari sekarang akan banyak company yang bagus, yang persoalannya cash flow itu dijual at the discount. Kan kalau Anda mau lakuin akuisisi, itu fenomena periode yang paling baik adalah setelah krisis. Karena itu barang-barang bagus tersedia at the discount. Kita lihat deh dulu gimana Astra bisa dijual dengan harga sangat murah. Atau BCA kan. Setelah itu, lihat apa yang terjadi setelah itu. Ya kan? Baik, terima kasih Mas Dede. Tak terasa kita 1,5 jam. Begitu banyak pertanyaan, saya catat tadi ada 15 atau 16 pertanyaan dan bisa dijawab dengan clear. Tapi sebelum ini diakhiri, saya akan minta closing statement lah barang 1 atau 2 menit dari Mas Dede terhadap apa yang telah disampaikan tadi dan mungkin juga sedikit tip lah ya bagi para sobat bisnis maupun sobat BTPN nih. Ada 250 yang rata-rata pasti adalah para pelaku bisnis. Terima kasih Mas Heri. Satu hal yang ingin saya sampaikan begini, kita sering melihat kondisi ini sebagai kondisi yang gloomy. Ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita juga melihat sisi lain. Saya kasih contoh ya. Saya nggak pernah bicara mengenai ekonomi yang dengar tuh bisa sampai ribuan sebelumnya. Saya kaget tuh pernah berapa waktu lalu anak-anak muda bikin fest ya digabungin dengan apa? Itu yang dengerin bisa ribuan orang. Dan kemudian mereka combine itu dengan aktivitas nyanyi segala macam. Itu watchernya bisa 125.000, mereka bisa cari uang dari situ. Atau sekarang konser, munculnya di YouTube. Saya nggak pernah bayangin misalnya nonton teater koma, kita bayar 30.000, dapat passwordnya nonton. Ini yang saya bilang. Kreativitas seperti ini kemudian muncul di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Orang kemudian datang dengan tadi saya bilang villa, kendaraan pribadi, digital. Masalahnya adalah satu, kita butuh kreativitas. Kemudian yang kedua adalah tidak semua orang itu bisa punya kemampuan digital. Nah kalau perusahaan nggak punya kemampuan digital, dia harus kolaborasi. Karena kalau bikin sendiri menjadi terlalu mahal. Kerjasama dengan agregator. Ini yang mungkin bisa membantu kita untuk mengatasi situasi yang sulit ini. Karena mereka yang bisa survive itu adalah mereka yang merubah bisnis modelnya, adapt dengan perubahan dari perilaku konsumen. Yang kemudian yang kedua adalah bisa mentransformasikan secara digital. Saya terus terang ya, saya nggak tahu apakah setelah pandemi ini berakhir, saya masih akan sering ke kantor. Saya ngerasa comfortable sekarang. Kalau saya meeting, unless perlu sekali, saya bilang kalau enggak, lewat Zoom aja deh. Karena ternyata bisa. Perbankan misalnya. Dulu harus ketemu. Sekarang boleh itu kemudian persetujuan kreditnya. Ternyata bisa. Kecuali yang ada hal-hal yang nggak bisa. Collection. Jadi ini akan merubah behavior dan akan kemudian menentukan sebuah bisnis baru yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah bayangkan. Nah ini Bapak dan Ibu, saya melihat kejelian melihat market ini akan sangat menentukan siapa yang akan keluar dari krisis ini sebagai pemenang. Ya,
Ada 3 kunci tadi, bagaimana menjadi pemenang di tengah krisis. 1, kreatif dan inovatif, kemudian kecepatan untuk mengubah bisnis agar tetap relevan, kemudian kecepatan untuk melakukan transformasi digital. Saya rasa itu 3 kunci yang patut menjadi perhatian kita semua, dan waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Mas Dede, terima kasih sekali atas waktunya bersama kita, Bisnis Indonesia dan BTPN, sehingga kita sudah bisa berdiskusi lebih dari 1,5 jam. Sobat bisnis dan sobat BTPN, saya ucapkan terima kasih atas atensinya hingga sekarang masih bergabung. Saya Heri Trianto minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita bisa akhiri dengan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Selamat sore, salam sehat, dan salam tangguh. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Terima kasih, Mas Dede. Saya kembalikan ke teman-teman bisnis. Mbak Retno atau